Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Paze Channel. Kali ini, saya akan membagikan sebuah settingan undangan. File settingannya berformat PLP, yang nantinya dapat kalian edit kembali sesuai kebutuhan kalian. Filenya gratis untuk kalian download. Sebelum mendownloadnya, mohon beri positif feedbacknya ya untuk subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat. Sebelum mulai mengedit, pastikan kalian sudah mendownload file PLP-nya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kalian harus masukkan file PLP-nya dengan mengklik titik 3 di sudut kanan atas. Kemudian kalian klik Open PLP File. Pada sisi kiri terdapat tulisan PLP. Silahkan kalian klik logonya. Pada jendela berkas ini, kalian cari di mana kalian meletakkan filenya. Dan jika sudah ketemu, kalian klik filenya dan akan muncul jendela pop-up. Silahkan kalian pilih Open Only. Jika sudah muncul gambarnya, lalu kalian klik di sembarang tempat. Di menu project ini, sebelum kalian mengeditnya, kalian pastikan terlebih dahulu elemen filenya masih dalam keadaan terkunci atau tidak. Jika masih terkunci, silahkan kalian buka kuncinya terlebih dahulu. Caranya, klik icon layer yang terdapat di menu bar di bagian atas, dan akan muncul jendela layer. Silahkan kalian buka kuncinya terlebih dahulu satu persatu. Dan jika sudah, kalian klik kembali logo layernya. Selanjutnya, jika kalian ingin merubah isi teksnya, ada dua cara untuk memunculkan jendela pengeditan teks. Yang pertama, kalian bisa langsung double klik pada teksnya. Dan yang kedua, kalian klik pada menu A. Lalu kalian klik Edit. Di sini silahkan kalian edit isi teksnya sesuai keinginan kalian. Dan kalau sudah, kalian klik OK. Jika kalian ingin merubah warna teksnya, kalian geser ke atas pada menu. Lalu kalian pilih Color. Di sini kalian pilih warnanya yang sesuai keinginan kalian. Dan kalau sudah, kalian klik Checklist. Dan jika kalian ingin merubah jenis hurufnya, kalian gulir ke atas pada menu. Lalu kalian klik Font. Pada jendela font ini, silahkan kalian tambahkan font yang sudah kalian download sebelumnya. Caranya, klik kolom My Font. Lalu pilih folder plus ini. Di jendela berkas ini, silahkan kalian cari di mana kalian meletakkan folder font yang sudah kalian download sebelumnya. Jika fontnya sudah ketemu, silahkan kalian klik tombol Add Directory. Pada barisan font ini, silahkan kalian pilih fontnya. Dan kalau sudah, kalian klik OK. Ganti juga pada bagian nama mempelai wanitanya, ubah warna teks dan jenis fontnya. Caranya sama saja seperti sebelumnya. Kalau dirasa posisi teksnya belum pas, silahkan kalian geser ke bawah pada bagian menu, lalu pilih Position. Silahkan kalian rapihkan posisinya dengan menekan arah panah ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Dan jika sudah, silahkan kalian klik Checklist. Dan untuk teks yang lain pun dapat kalian ubah juga. Caranya juga sama saja. Pada bagian gambar, kalian pun bisa ganti gambar yang sudah ada dengan gambar milik kalian. Dan ini saya ganti hanya sebagai contoh saja. Cara yang pertama, kalian klik terlebih dahulu pada gambarnya. Kemudian pilih menu ikon persegi 6 ini. Geser ke atas pada menu, lalu kalian pilih Tekstur. Pada jendela ini, kalian hilangkan gambarnya dengan mengklik ikon Delete, kemudian klik ikon galeri ini untuk masuk ke menu galeri. Di menu galeri, silahkan kalian klik gambarnya, sesuaikan framenya jika perlu. Dan kalau sudah, kalian klik Checklist. Untuk mengganti gambar berikutnya sama saja. Kalian klik pada gambarnya terlebih dahulu. Kemudian pilih Tekstur. Lalu klik ikon Delete untuk menghilangkan gambarnya. Klik ikon galeri untuk masuk ke menu galeri. Di menu galeri, silahkan kalian klik gambarnya, sesuaikan framenya jika perlu. Dan kalau sudah, kalian klik Checklist. Klik checklist lagi untuk kembali ke menu awal. Dan untuk gambar yang lain pun dapat kalian ganti.
atau bisa juga dihilangkan. Termasuk backgroundnya pun dapat kalian ubah warnanya sesuai keinginan kalian. Kalau semuanya sudah selesai, sekarang saatnya kalian simpan projectnya. Dengan cara klik ikon hard disk pada menu bar di bagian atas, lalu pilih Save as Image. Pada bagian image format, opsional, kalian bisa pilih format PNG atau JPG. Di bagian menu quality, sebaiknya kalian pilih dimensi ultra agar kualitas gambarnya lebih jernih dan tidak blur saat di-print nantinya. Kalau semuanya sudah diatur, sekarang saatnya kalian klik tombol Save to Gallery. Dan gambar pun sudah tersimpan di galeri handphone kalian. Sekarang, saatnya kalian edit untuk isi undangannya yang terdapat di sisi belakang. Pada bagian ini, caranya sama saja, seperti kalian mengedit pada sisi depannya. Langkah yang pertama, kalian harus masukkan file PLP-nya dengan mengklik titik 3 di sudut kanan atas. Kemudian kalian klik Open PLP File. Pada sisi kiri terdapat tulisan PLP. Silahkan kalian klik logonya. Pada jendela berkas ini, kalian cari di mana kalian meletakkan filenya. Dan jika sudah ketemu, kalian klik filenya dan akan muncul jendela pop-up. Silahkan kalian pilih Open Only. Jika sudah muncul gambarnya, lalu kalian klik di sembarang tempat. Di menu project ini, sebelum kalian mengeditnya, kalian pastikan terlebih dahulu elemen filenya masih dalam keadaan terkunci atau tidak. Jika masih terkunci, silahkan kalian buka kuncinya terlebih dahulu. Caranya, klik ikon layer yang terdapat di menu bar di bagian atas dan akan muncul jendela layer. Silahkan kalian buka kuncinya terlebih dahulu satu persatu. Jika sudah, kalian klik kembali logo layernya. Pada jendela ini, kalian bisa ubah semua isi teks, warna, font, gambar, dan juga warna backgroundnya. Dan caranya sama saja seperti sebelumnya. Jika kalian kesulitan saat mengedit teks yang size-nya terlalu kecil, kalian bisa ikuti langkah berikut. Klik ikon kaca pembesar pada menu bar di bagian atas. Lalu zoom dengan mencubit ke arah luar dengan kedua jari kalian. Kemudian arahkan ke teks yang akan kalian edit. Klik dahulu ikon kaca pembesarnya untuk menonaktifkan, agar teksnya dapat diedit. Double klik pada teksnya untuk memunculkan jendela pengeditan teks, dan silahkan kalian edit isinya. Dan jika sudah selesai, kalian kembalikan ke posisi semula dengan mengklik kembali logo kaca pembesarnya. Cubit ke arah dalam dengan kedua jari kalian hingga ke angka 100%. Klik sekali lagi untuk menormalkannya. Kalau semuanya sudah selesai, sekarang saatnya kalian simpan projectnya. Dengan cara klik ikon hard disk pada menu bar di bagian atas, lalu pilih Save as Image. Pada bagian image format, opsional, kalian bisa pilih format PNG atau JPG. Di bagian menu quality, sebaiknya kalian pilih dimensi ultra agar kualitas gambarnya lebih jernih dan tidak blur saat di-print nantinya. Kalau semuanya sudah diatur, sekarang saatnya kalian klik tombol Save to Gallery. Dan gambar pun sudah tersimpan di galeri handphone kalian. Dan project pun sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.